Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita datang kepada Tuhan. Tidak terasa inilah minggu terakhir di bulan Juni. Biarlah seluruh hidup kita terpelihara oleh Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita untuk datang di dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita mau bersama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus buat penyertaan-Mu sepanjang minggu Tuhan. Saat hari ini Tuhan kami kembali untuk bersyukur, untuk kembali memuji Tuhan, untuk kembali datang kepada hadirat Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasa tenang, kami boleh merasakan kekuatan Roh Kudus. Amin. Berkati sampai tamatnya, berkati pelayan-pelayan-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan di rumah. Boleh rasakan kuasa yang Allah, boleh merasakan Tuhan. Kami mengundang Kau, kami mengundang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang kami puja Tuhan. Engkau yang kami sembah. Haleluya. Haleluya. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Pujian hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan, Engkau yang layak. Haleluya. Mari sembah Dia, Dia yang layak, Dia yang layak. Terima
kuaskan kami terus Tuhan dengan kuasa hadirat-Mu. Bila Engkau memberkati Tuhan, jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kuasai hidup kami ya Tuhan. Bila mulut kami memuji akan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ini sekali lagi Tuhan. Berkati ya Tuhan bila berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hidup sampai hari ini ya Tuhan. Engkau yang pegang hidup kami, terima kasih Tuhan. Kami akan bersorak-sorai, bersuka cita Tuhan. Engkau berdiri, Engkau yang ada dalam hati dan pujian kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya sama katakan amin, haleluya. Haleluya. Saya undang kita di rumah boleh bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Setiap masalah yang kami hadapi, Kau yang akan turun tangan, Kau yang akan campur tangan Tuhan. Sebab kehidupan kami ada dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Mari kuatkan, teguhkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengasihi kami. Amin. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Kuasa-Mu memulihkanku.
melalui pujian yang keluar dari mulut kami Tuhan. Kerajaan-Mu itu bagian dalam hidup kami ya Tuhan. Dan hidup kami sepatutnya memuliakan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, firman-Mu itu pun segalanya dalam hidup kami. Menjadi kekuatan kami, menjadi doa kami ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap firman ditaburkan Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Biarlah urapi Tuhan, urapan yang sama. Boleh mereka rasakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Walaupun jarak kami seperti ini Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berhari Minggu. Puji Tuhan. Haleluya. Kita ibadah lagi seperti biasa. Di tempat lain sudah bisa dibuka ibadahnya, tapi saya belum. Ya, yang penting kita beribadah dan bebas menikmati pengajaran dari firman. Oke, saya teruskan khotbah saya pada minggu yang lalu. Yang pertama, kamu adalah garam dunia. Saya baca ya, ayat 13, Matius pasal 5. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada guna, ya, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Lalu ayat berikutnya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, khusus ayat ini nanti saya jelaskan pada minggu depan. Saya mau teruskan tentang garam dunia dulu ya. Tentang garam dunia. Haleluya. Saya katakan pada minggu yang lalu, bicara tentang garam dunia, kita bicara tentang kedudukan kita sebagai warga kerajaan surga. Nah, kalau kita bicara tentang kedudukan kita sebagai warga kerajaan surga, kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, maka di situ ada tanggung jawab dan ada pengaruh kita sebagai garam dunia. Minggu lalu saya sudah bicara pada poin-poin berikutnya bahwa apa tanggung jawab dan apa pengaruh kita sebagai garam dunia. Puji Tuhan. Mari kita melihat kitab Imamat. Saya teruskan ini ayat ini. Kitab Imamat. Dan tiap-tiap persembahanmu, ya. Imamat pasal 2 13 ya. Tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sesajian, ya. Perhatikan ayat ini. Lalu harus, kata harus lagi sekali lagi mutlak, ya. Tidak boleh tidak, wajib hukumnya. Kau bubuhi garam. Jadi setiap persembahan kita, apakah itu persembahan apa modelnya, harus dibubuhi garam. Ya. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu beserta segala persembahanmu. Haruslah. Ini ayat sampai 2 kali pakai kata harus. Haruslah kau persembahkan garam. Artinya ini perlu diperhatikan oleh pembaca Alkitab. Ini perlu digarisbawahi oleh para penyelidik Alkitab. Lalu haruslah diberi garam. Ya, harus diberi garam. Saya mau menjelaskan kepada saudara kelanjutan dari tentang garam dunia ini. Jadi harus diberi garam. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya katakan pada minggu yang lalu, ada teori ayam betina dan teori penyu. Ayam betina bertelur 1,
Lalu dia bikin heboh satu RT, barangkali bisa satu kampung diheboh padahal cuma 1 biji telur, ya. Tetapi penyu diam-diam, itu pun malam hari, dia gali lubang, bertelur lebih dari 1 puluhan, ya. Lalu dia tutup dan dia pergi senyap-senyap. Tidak boleh digembar-gemborkan, ya. Harus diberi garam supaya apa? Supaya ada rasa nikmat, ya, ada rasa enak, ada rasa gurih, ya, dan semuanya itu persembahan-persembahan kita yang ditaruh garam berkenan kepada Tuhan, ya. Allah berkenan, Allah mempahalai setiap persembahan-persembahan kita. Sebab itu saya mau lihat pada poin yang pertama ini, ya. Semua persembahan-persembahan yang kita berikan harus taruh garam. Artinya begini Bapak Ibu sekalian. Kita memberi persembahan apapun itu modelnya. Tetapi kita tidak perlu pamerkan kepada orang lain. Kita tidak perlu beritakan kepada orang lain. Kita tidak perlu ambil contoh seperti ayam betina berkotek. Walau saya sudah korban. Kalau bukan saya tidak jadi itu bangunan itu. Kalau bukan saya tidak berhasil, tidak boleh. Itu artinya orang saudara berkorban tapi tidak diberi garam. Minggu lalu saya katakan apa gunanya garam? Tidak yang sudah busuk dikembalikan kepada aslinya sebelum busuk, enggak. Tapi mencegah supaya tidak lebih jauh menjalarnya kerusakan dan kebusukan itu. Jadi apapun korban-korban kita, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu digembar-gemborkan, tidak perlu. Beri saja, ya. Allah yang lihat. Amin. Sedangkan berdoa pun kata Tuhan, masuk dalam kamar berdoa kepada Bapamu yang di surga. Tidak perlu dipamerkan kepada orang lain, tidak perlu. Maka Bapamu yang di surga melihat doamu yang tersembunyi dan memberkati. Bapamu di sorga melihat persembahan-persembahan kita yang sudah ditaruh garam, ya. Tidak ada pamer-pamer. Berbuatlah, hanya Tuhan yang tahu. Amin. Saya tidak khusus bicara tentang persembahan ini. Satu ketika saya akan bicara tentang semua ini supaya semua persembahan kita berkenan di mata Tuhan. Nomor 1. Saya katakan tadi supaya ada rasa gurih, rasa enak, dan sebagainya. Nomor 1, kita buka Kolose, pasal 4, ayat 5 dan 6. Saya baca ya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Ayat 6. Hendaklah kata-katamu, tutur kata kita senantiasa penuh kasih, jangan hambar, ya. Sudah tidak ada asin lagi. Alkitab katakan garam yang sudah kehilangan asin mau bikin apa lagi? Dibuang, ya. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Haleluya. Jangan kata-kata yang keluar dari mulut kita hambar, ya. Tidak ada berkat, tidak digarami. Kalimat-kalimat positiflah yang harus keluar dari mulut kita. Kalimat-kalimat yang enak didengar orang. Kalimat membangun, ya. Ada rasa nyaman orang dengar, ada rasa teduh bagi yang mendengarnya, bukan sebaliknya, saudara-saudara. Kalimat-kalimat yang pedas, tidak. Kalimat-kalimat yang menghina, ya. Bahasa kita nyelengit. Ini orang kalau bicara kalimatnya nyelengit, ya, menyakiti hati orang. Kata-kata menghujat, tidak boleh, ya. Atau keluar kata-kata yang menyudutkan seseorang, ini tidak boleh. Ini kalimat yang tidak digarami.
Jangan menganggap remeh orang lain. Belajarlah menghargai orang lain. Nah, kalau kalimat ini keluar dari mulut seseorang artinya tidak digarami. Padahal Tuhan bilang kamu adalah garam dunia. Itu kita dapat melihat sikap karakter orang itu. Itu bukan dalam Tuhan. Ya, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang merasa dia lebih dari orang lain, maka keluar nih kalimat-kalimat ini ya. Kalau kita dengar seperti bahasa sederhana, tapi itu kalimat yang tidak digarami. Anak Tuhan, dengar baik-baik, orang percaya, kalimatmu harus positif. Kalimatmu harus membangun orang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu saya akan memberikan contoh nanti ya. Kalimat-kalimat yang digarami dapat orang lain dihiburkan, disenangkan, rasa nyaman, atau dapat mencegah orang itu berbuat dosa, berbuat kesalahan ya. Inilah kalimat-kalimat yang digarami dengan kasih Kristus. Katakan amin ya. Bukan yang saya katakan tadi, kalimat yang menyudutkan orang lain. Dapat orang lain terima berkat dari kalimat-kalimat yang kita sampaikan. Saya kasih contoh ya. Di kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel pasal 25. Sebetulnya saudara agak panjang ini. Saudara boleh baca ayat 2 sampai ayat 38. Tapi beberapa ayat saja. Saya baca ayat 2. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba. Lalu 1.000 ekor kambing. Wah, banyak banget ya. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Ini keterangan tentang kekayaan orang tersebut. Lalu ayat seterusnya ya, ayat 3. Nama orang itu Nabal. Nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak. Maksudnya Abigail itu wanita yang bijak. Lalu Alkitab tulis cantik, tetapi beda. Laki-laki itu yang suaminya Nabal itu kasar. Orang berperawakan, bertemperamen kasar, bahkan jahat. Ini Alkitab tulis loh. Kasar, jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ayat 2 dan ayat 3 hanya menceritakan tentang profil dari orang yang bernama Nabal ya. Lalu kita bisa lompat ke ayat 10 ayat yang ke-11. Ayat 10 mengatakan tetapi Nabal menjawab anak buah Daud. Latar belakang ini ketika dia sedang panen, maka Daud menyuruh pegawainya, siapa tahu Nabal yang kaya itu sedang panen, memberi sesuatu, katakanlah makanan untuk orang-orangnya Daud. Sebab ayat sebelumnya dikatakan salah satu kunci keberhasilan Nabal karena ada pasukannya Daud. Ya. Sehingga para penggarong, para penjahat tidak berani ke sana karena pasukan Daud itu bagaikan pagar tembok yang memberi rasa aman anak buah daripada Nabal ya. Jadi dia meminta belas kasihan, tetapi apa kata Nabal? Ya. Siapakah Daud? Malah menghina. Ini kalimat yang tidak digarami. Siapa sih Daud? Siapakah anak Isai itu? Perhatikan kalimatnya. Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Ini kalimat Nabal. Sudah tidak dikasih malah mencerca ayat 11. Perhatikan ayat 11. Masakan aku mengambil rotiku. Masakan aku mengambil air minumanku. Masakan hewan bantayan yang kubantai tadi ini harus aku bagi-bagi kepada Daud. Itu aku bantai untuk orang-orangku.
penggunting bulu domba. Tidak bisa diberikan kepada Daud dan pasukannya. Ya, orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka ini, Daud dan pasukannya. Saudara-saudara, sudah tidak memberi, berlaku jahat. Ini Nabal tipe seorang yang berhasil tapi tidak tahu diri. Dia pikir karena dia hebat berhasil, padahal karena ada anak buah dari Daud yang bagaikan pagar tembok memagari semua harta miliknya dan tidak ada yang tercuri atau termaling ya dengan orang lain. Ini dia tidak tahu berterima kasih. Perhatikan ayat 12. Ayat 12. Lalu orang-orang Daud yang berbalik pulang. Setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Laporan Daud begini kata Nabal. Nah, perhatikan ayat 13. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing, ini udah marah ini, sandangkan pedang. Lalu mereka masing-masing menyandangkan pedangnya. Daud sendiri pun ikut menyandangkan pedangnya. Sesudah itu jumlah pasukan Daud ada 400 orang maju mengikuti Daud untuk mau datang ke tempat Nabal, sebab dikatakan ada 200 yang menjaga tempat tinggal, 400 ikut dia. Lalu ayat 14. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada tuanku, tetapi justru ia memaki-maki mereka. Ya, terus 15. Padahal orang-orang itu sangat baik. Ini pengakuan para penjaga. Ini orang-orang Daud ini sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami. Kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka sedang menjaga ternak ini. Ketika kami ada di ladang aman, tenteram. Tetapi Nabal justru mengeluarkan kata-kata yang memaki, ya. Jadi Daud udah marah nih. Marah Daud. Coba kita lihat ayat 25. Ayat 25 mengatakan, ayat 25, janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya, bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh. Ini perkataan Abigail. Dia menghadap Daud. Dia katakan, tuanku Daud, tidak usah diperhatikan suamiku. Namanya Nabal. Artinya dursila. Artinya orang yang sombong. Ya. Namanya seperti sifatnya. Ya. Saya tidak lihat orang-orangmu. Ini kalimat-kalimat yang meneduhkan orang yang sedang marah. Ayat 26. Apa kata Alkitab? Oleh sebab itu tuanku, demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu yang dicegat Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu, orang yang bermaksud jahat terhadap tuanku. Ini kalimat istri yang meneduhkan, kalimat yang sudah digarami, kalimat yang ada unsur kasih dan belas kasihan. Beda dengan Nabal. Lalu sudah lihat akhir hidup daripada Nabal, tolong 36. Ayat 36, ya. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya. Ini orang kaya yang sombong. Ini tipe orang kaya yang tidak tahu berterima kasih. Ya.
justru angku, arogan, sombong. Ya, Alkitab mencatat dia sedang adakan perjamuan, pesta, seperti perjamuan raja-raja, maklum kaya raya bukan? Nabal riang, gembira, dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Artinya biarlah kau bergembira, ya. Ada saat ia akan memberitahu. Lalu ayat berikutnya mengatakan, tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, udah sadar dia, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu, bagaimana Daud sudah datang dengan 400 pasukan untuk membunuh Nabal. Lalu diceritakan ketika didengar, perhatikan ayat ini. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Sekarang banyak orang mati karena jantung. Dari zaman Samuel sudah ditulis, ada orang mati karena jantungan. Ada berita yang menggetarkan, lalu kita bilang dia punya jantung membatu keras. Matilah dia karena jantung. Ini akhir hidup seorang Nabal yang tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menentang saudara jadi kaya. Jadi kaya. Tapi jangan lupa Tuhan ya. Kemudian kekayaan itu tidak membuat saudara jadi arogan. Ya. Lalu melihat orang lain karena dia tidak kaya. Lalu keluar kalimat-kalimat yang menyakitkan. Enggak, jangan. Jadilah anak Tuhan yang berhasil, yang takut akan Tuhan. Amin. Jadilah anak Tuhan yang minggu-minggu yang lalu saya katakan, jadilah tangannya Yesus yang selalu terulur, ya. Perhatikan orang lain, harus. Saya ada dapat video yang sebagian saya bagikan tentang seorang, sebetulnya orang itu tidak kaya-kaya amat. Dia sedang makan, ada 2 anak, satu lagi satu perempuan minta sedekah. Dia kasih uang, no. Dia bilang sini nak, duduk. Dia panggil pelayan. Kau mau apa makan? Makan. Bebas. Ya. Malah dia ambil yang dia pesan dikasih ke anak-anak ini. Ini orang yang perhatikan orang lain. Mestinya anak Tuhan harus model begini. Ini ciri khas orang Kristen. Suka perhatikan orang. Bukan sombong dengan keberadaan, lalu kalimat nyelengit, kalimat menyakitkan hati orang lain. Udah gak berbuat, tapi menyakiti hati orang lain. Double, kesalahan double. Maka terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu, alias is dead. Ada banyak contoh dengan corona ini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana orang kaya tidak bisa buat sesuatu untuk selamatkan dirinya. Banyak kan? Mati juga. Ya, mati juga. Saya tidak perlu cerita. Bagaimana banyak orang cari uang sejak muda, cari uang. Sudah besar uang itu hanya untuk membayar kesehatan. Kagak sembuh-sembuh, habis duit. Banyak contoh saudara. Saya tidak perlu mau sebut. Itu rahasia perusahaan pendeta. Itu artinya secret. Kalau ada orang ceritakan, pendeta jangan gembar-gemborkan, cukup doakan ya. Jadi ini satu pengalaman. Sehebat-hebatnya saudara, serajin-rajinnya saudara. Cari berkat, silakan Tuhan memberkati, tapi jangan lupa Tuhan. Saya sering katakan sekali selamat tetap selamat, pertahankan keselamatan itu yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Berikut, garam itu memberi rasa nikmat, memberikan rasa sedap. Ini ibu-ibu tahu, kalau nggak taruh garam hambar. Supaya enak taruh garam. Tapi yang kebanyakan juga saudara ya. Jadi garam memberi rasa enak ya.
Saya sudah baca ayatnya sih, tapi sekali lagi coba kita lihat ke Kejadian pasal 45 ya. Ayat 16 sampai ayat 24. Ketika dalam istana Firaun mendengar kabar. Minggu lalu ayat sebelumnya yang saya baca, Yusuf mendapati saudara-saudaranya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak kan? Sekarang ayat berikutnya ayat 16 ya, ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang. Ini sudah berlaku. Hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Dengar baik-baik. Yusuf terima. Si pembuat kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Ayat 16, Firaun, Raja Mesir, pun mau melakukan hal yang baik. Didengarnya, lalu ayat 17, apa kata firman Allah? Berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini. Ini perintah. Muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jadi waktu mau pulang, perintah Firaun, bekali. Zaman dulu kan kendaraan binatang. Ya. Itu binatang muat, semua ganu, semua keperluan. Dimuatin, nggak perlu bayar. Ya. 18. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu. Datanglah mendapatkan aku ini Firaun. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Haleluya. Ini bukan perkataan Yusuf. Yusuf sudah berniat. Tetapi Firaun pun lebih hebat niat baiknya. Apa yang baik di tanah Mesir akan kuberikan kepadamu sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Sampai sini dulu. Saudara. Kenapa Firaun mau melakukan itu kepada seluruh keluarga Yusuf? Dengar baik-baik. Dia seorang raja kaya raya, tapi dia seorang yang tahu berterima kasih. Tidak mau membalas kebaikan dengan kejahatan. Enggak. Firaun tahu hanya di Mesir ada persiapan makanan pada musim kemarau. Itu akibat dari kebijakan Yusuf. Maka bukan hanya kepada Yusuf, kepada keluarganya pun Firaun mau berbuat baik. Artinya ini loh keluarga Yusuf, karena Yusuf maka Mesir tidak kelaparan. Seorang raja yang tahu berterima kasih. Amin. Ini katakanlah orang luar. Tahu berterima kasih, tidak mau membalas kebaikan dengan kejahatan. Minggu lalu kan saya sudah katakan, ada orang yang membalas kebaikan orang dengan kejahatan. Berbahaya ini, contoh si Nabal. Kebaikan dibalas dengan kejahatan, jantungan dia. Mati karena jantung membatu. Firaun tidak, saudara. Dia tahu kebaikan harus dibalas dengan lebih baik lagi. Terbaik di Mesir dia akan kasih. Amin. Haleluya. Ini contoh tentang Firaun. Ada rasa nikmat didengar oleh kakak-kakak Yusuf. Waduh, ternyata Firaun juga orang yang baik hati. Saudara-saudara, dengar baik-baik sekali lagi. Inilah kebaikan harus dibalas juga dengan kebaikan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Berikut, terakhir, kedudukan kita sebagai anak Tuhan, ada tanggung jawab, ada pengaruh kita. Yang terakhir, Markus 9 ayatnya yang ke-50. Markus 9 ayatnya yang 50, garam memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah, dengar baik-baik ini ayat saudara-saudara. Hendaklah
kamu warga Kristen, kamu anak-anak Tuhan, hendaklah selalu mempunyai garam dalam dirimu. Amin. Harus mempunyai garam selalu dalam dirimu. Dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Inilah pengaruh dan tanggung jawab kita sebagai garam dunia. Harus ada pada diri kita. Dimanapun saudara berada, tunjukkan, aku anak Tuhan. Amin. Saya adalah garam dunia. Katakan amin. Haleluya. Damaikan orang, hidup berdamai dengan orang lain. Ada orang berbuat baik, ingat kebaikannya. Ada orang berbuat jahat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tutupi kejahatan itu dengan kebaikan. Inilah ajaran Yesus Kristus. Lihat Yesus dicemeti, ditaruh di kepala, dihina, ya, disakiti dan lain-lain, nggak pernah balas. Halo, orang Kristen punya ciri khas suka berbuat baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Ingat baik-baik, saya adalah garam dunia. Dan kata Yesus, selalu ada garam pada dirimu. Kita pergi, jangan lupa ada garam. Dimanapun, di dalam komunitas manapun saudara, tunjukkan saudara punya tanggung jawab sebagai garam dunia. Minggu depan saya akan bahas tentang kamu adalah terang dunia. Amin. Ini bertalian erat. Jadi jadilah anak Tuhan yang Alkitab Markus pasal 9 ayat 50. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Dimanapun jangan lupa ada garam. Hiduplah sebagai anak-anak Kristus Yesus yang dapat mencegah kebusukan itu tidak meluas. Yang dapat mencegah kejahatan itu tidak meluas. Di stop. Peran saudara, tanggung jawab saudara. Pengaruh itu harus kita beri. Sampai seberapa lama Allah izinkan saya dan saudara hidup. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah ini dengan doa. Yang di rumah boleh berdiri, kita nyanyi pintu jalan surga terbuka lebar. Amin. Glory bagi Yesus. Puji Tuhan. Pintu jalan sorga terbuka lebar, dipanggilnya hai masuk. Glory, haleluya, puji Tuhan. Sediakan jiwamu, jangan tunggulah dunia tak berikan sentuh. Hai masuklah, amin. Hai masuklah sebelum tertutup pintu, berlutut di muka Allah, mengaku dosamu di muka Yahud. Jangan kau masuk neraka. Haleluya, amin. Jangan kau masuk neraka. Haleluya. Pintu jalan surga terbuka lebar, dipanggil
Tuhan. Sediakan jiwamu, jangan tunggulah dunia tak berikan sentosa. Ayo masuklah, amin. Oh hai masuklah sebelum tertutup pintu. Puji Tuhan. Baru tutup Allah. Haleluya. Amin. Mengaku dosamu dibukannya, jangan kau masuk neraka. Jangan. Haleluya. Jangan kau masuk neraka. Amin. Mengaku dosamu, masuk. Hai masuklah sebelum tertutup pintu. Glory, haleluya. Baru tutup muka Allah. Amin, amin. Mengaku dosamu bukan jauh, jangan kau masuk neraka. Haleluya. Jangan kau masuk neraka. Kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami terima di pagi hari ini. Mau membawa kami lebih jauh mengerti apa tanggung jawab kami. Apa kewajiban kami. Kami milik-Mu Tuhan. Engkau sudah memilih kami dari sekian banyak manusia. Kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Kami mau berfungsi sebagai garam dunia di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami semua Tuhan. Diberkati kami semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Tuhan di pagi hari ini. Dengan hati yang penuh dengan sukacita. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini walaupun dalam kondisi terbatas. Tapi firman-Mu bisa diberitakan. Kami bisa beribadah kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Menikmati pengajaran firman, menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Sebab itu hamba berdoa dan menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu untuk gembalakan mereka. Berkati Tuhan, Engkau kenal semua umat-Mu. Dimanapun mereka berada, Tuhan tilik, bela, lindungi, sertai mereka. Mulai pagi ini lagi sepanjang minggu berjalan. Dari kemenangan menuju pada kemenangan. Tuhan berkati umat-umat-Mu yang taat, yang setia melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Allah tilik. Sekali lagi firman-Mu mengajarkan kami. Ketika kami melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Murni. Mau senangkan hati Tuhan. Maka Tuhan memberkati pula kami. Menyenangkan hati kami. Selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Berkati umat-Mu yang tahu berkorban. Berkati umat-Mu yang sudah kembalikan milik-Mu. Kami pegang firman-Mu mengajarkan kami. Saat kami taat, kami jujur. Kami tahu itu miliknya Tuhan, bukan miliknya kami. Firman-Mu mengajar kami. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat bagi kami semua. Berkati semua sponsor-sponsor yang
Allah gerakan ambil andil dalam pembangunan gereja kami di tempat ini. Baik yang peduli dengan kami pelayan-pelayan-Mu yang ada di pedesaan-pedesaan Tuhan. Roh Kudus yang gerakkan mereka. Berkati sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, mulai dari tingkat pusat sampai justru di pedesaan. Tuhan, diberikan tubuh yang sehat, diberikan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Tuhan protek semua mereka. Mampukan untuk membawa bangsa kami hari esok lebih cerah dengan selesainya virus ini. Karena ada waktu yang Allah tentukan corona ini boleh menguasai dunia. Pasti akan Tuhan singkirkan. Walaupun kami tahu akan ada hal-hal lain yang akan terjadi. Kami mohon supaya negara kami, pemerintah dapat mengatur, kami mau menata lagi ekonomi kami yang terpuruk. Hidup damai, sejahtera, makmur dalam perlindungan Tuhan. Nama Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya diagungkan, dimasyurkan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin umat Tuhan Allah bela segala bentuk mara bahaya, malapetaka, segala bentuk roh-roh kecelakaan, niat-niat orang jahat, sakit penyakit, wabah penyakit yang mau mencoba mengganggu umat-Mu, yang mau mencoba mengganggu kami semua pelayan-pelayan, yang mau mencoba mengganggu seluruh anggota keluarga kami, famili kami, kakak beradik kami, orang tua kami, anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Kami hancurkan semua pekerjaan iblis ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Roh Kudus memprotek kami, membawa dari kemenangan menuju pada kemenangan. Kami berdoa, Roh Kudus, celikkanlah mata kami sebagai warga kepunyaan Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, miliknya Tuhan. Celikkan mata rohani kami. Lebih hari kami boleh melihat kebenaran firman-Mu, dan kami mau berdiri atas kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Kami tahu firman-Mu, kami mau berdiri atas firman-Mu. Roh Kudus tuntun dan bawa kami sepanjang minggu dan seterusnya. Allah berkati tiap-tiap pribadi kami, pekerjaan usaha dari umat-umat-Mu, Allah tilik dan memberkatinya. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Hamba tak lupa berdoa bagi penginjilan-penginjilan yang tersebar di seluruh Indonesia ini, bahkan di luar negeri. Roh Kudus membukakan pintu penginjilan. Kami yakinkan diri kami ada di tempat di mana Roh Kudus izinkan kami memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus membawa orang sakit dan di sana Roh Kudus akan menyembuhkan orang-orang sakit. Jiwa-jiwa baru hatinya terbuka melihat kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kami buat lawatan Allah dengan kehidupan baru, nafas baru. Allah percayakan kepada kami, kami mau gunakan semua itu mendatangkan hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dengan keyakinan Tuhan tetap bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat Tuhan, terimalah berkat rahmat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penghantaran, bimbingan Roh Kudus akan terus menolong, terus membimbing, membawa dari kemenangan menuju pada kemenangan. Bahkan Bapa, berkat yang pernah Bapa beri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub,
Kami berdoa Bapa beri juga untuk kami semua. Sebab itu kami terima berkat-berkat dahsyat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat menempuh minggu yang berjalan ini. Yakin ada berkat dan pemeliharaan Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.